Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Saudara, marilah pertemuan untuk malam hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih dipertemukan untuk mempelajari bahasa Arab, bahasanya Al-Qur'an, dan sebagaimana juga yang tercantum di dalam tafsir Al-Qurtubi yang tadi pagi juga saya share di grup, bahwa bahasanya Ahlul Jannah adalah bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari bahasa Arab ini akan menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memudahkan kita dalam yufaqihu fiddin, memahami agama. Karena famayuridillahu ayyahdiyahu yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, maka ia difahamkan tentang agamanya. Karena dengan kita paham bahasa Arab, insya Allah dalam mempelajari dinullah, baik lewat Al-Quran maupun hadis, akan menjadikan kita lebih mudah memahaminya. Karena memang bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Bahasanya Rasulullah dalam beliau menyampaikan risalah adalah juga dengan bahasa Arab. Agak terganggu suaranya Ustaz. Jadi mungkin kalau tidak pakai mic on bisa dicoba, mungkin malah lebih bagus. Ya, jadi mungkin volumenya agak kebesaran, saya sudah satu lagi. Mudah-mudahan sudah tidak nyelip. Kita lanjut. Alhamdulillah pada malam hari ini kita menginjak pada pelajaran kelima, di mana pada pelajaran 5 kita akan diperkenalkan dengan pola jar majrur, jarin majrurun. Dengan harfu jarin, kita mengenal harfu jarin termasuk huruf. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 bagian pokok. 1 fi'lun, 2 harfun, atau 2 ismun, 3 harfun atau huruf. Apabila kita menguasai 3 hal itu, maka kita akan paham dalam hal bahasa Arab. Sebelum masuk pada harfu jarin, dahulu kita sudah mengenal 14 huruf yang termasuk dalam kategori huruf qamariyah, di mana huruf hijaiyah itu terbagi dalam 28 atau 29 huruf, yang sebagian atau yang 14 masuk pada kategori huruf qamariyah, kemudian yang sebagiannya masuk dalam kategori huruf yang syamsiyah. Bedanya huruf qamariyah dan huruf syamsiyah adalah bahwa huruf syamsiyah, huruf qamariyah apabila ditambah dengan al,
di mana saat kita membuat isim yang ma'rifah itu menambah dengan al, maka isim tersebut akan dibaca waqaf atau sukun apabila di depannya itu ada bacaan yang lain. Misalkan qalamun ditambah dengan al menjadi al-qalamu. Menjadi al-qalamu. Apabila di depannya ditambah dengan hadza, maka akan dibaca hadzal qalamu. Hadzal qalamu. Dan seterusnya terhadap 14 huruf yang sudah kita kenal dengan ibghi hajjaka wa khub naqimahu yang terdahulu. Kita juga diperkenalkan dengan isim-isim yang awalannya itu dengan 14 macam huruf tersebut. Adapun huruf yang syamsiah, apabila huruf tersebut mendapat tambahan al untuk menjadi ma'rifah, kemudian di depannya ada bacaan yang lain, maka bacaannya menjadi semacam idgham atau memasukkan. Maksudnya di dalam sebagian juga di layar bisa dilihat ada at-tilmidu, ada as-sauru. At-tilmidu artinya murid, yang mufradnya itu tilmidun. Ma'rifahnya apabila ditambah al menjadi at-tilmidu. Apabila di depannya itu ada bacaan yang lain, misalkan hal, maka akan dibaca halit tilmidu, bukan hal at-tilmidu, bukan seperti itu, tapi halit tilmidu. Misalkan ditambah dengan wa, ya wat tilmidu. Bedanya dengan huruf yang qamariyah dibaca waqaf atau dibaca sukun. Misalkan wa wal qalamu. Ada alnya dibaca sukun dengan terang. Sedangkan kalau yang syamsiah diidghamkan menjadi wat tilmidu, was sauru, wat daftaru, wat zaqonu. Itu perbedaan huruf yang syamsiah dengan huruf qamariyah. Di mana apabila kita melafadzkan huruf hijaiyah, mungkin Bapak dan Saudara, Bapak Ibu dan Saudara mengenal juga ada menyebut lam alif. Lam alif itu adalah huruf lam dengan huruf alif. Jadi itu bukan huruf yang khusus seperti alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, bukan itu. Maka apabila disebutkan baik alif, ba, ta, sa, sin, ha, kha, dal, zal, ro, zain, sin, shin, shad, dad, ta, za, ain, ghin, ba, waw, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Jadi tidak menyebut lam alif, karena lam alif itu adalah dari lam dan alif. Dari jumlah huruf hijaiyah itu, yang sebagian tadi sudah disebutkan adalah huruf yang qamariyah, sebagaimana sudah kita kenal dari pelajaran awal, pelajaran pertama. Kemudian yang lain adalah huruf yang syamsiah, sebagaimana juga terlihat di layar atau pada pelajaran kelima ini kita ditunjukkan ada ta, ada sa, ada dal, ada zal, kemudian ada sin, shad, kemudian zain, ro, lam, dot, ta, dot, kemudian nun. Juga masing-masing kita diberikan contoh untuk isim atau nama-nama benda.
5. Tilmidun, murid. Saurun, lembu. Asaur. Mungkin juga kita mengenal kalau lembu disebut dengan bakorun. Namun ada juga nama saurun yang aslinya juga lembu. Kemudian daftarun, buku. Zakonun, dagu. Sa'run, rambut. Sodurun, dada. Zahrotun, bunga. Rijlun, kaki. Alauhun, sabak atau batu tulis. Kemudian dolakun, tulang rusuk. Dolakun. Kemudian tobashiru atau tobsurotun, mungkin juga orang menyebutnya tobsurotun atau tobashiru, yang artinya juga kabur dengan huruf tok awalan sebagai huruf samsiahnya. Kemudian duhrun, punggung, dan namlun, semut. Dalam latihan nanti silakan untuk mencoba merubah ada isim tilmidun, saurun, kemudian ke semuanya ini silakan dirubah dalam bentuk jer, kemudian dibaca jer, dibaca nasab, dan dibaca rofa. Dibaca rofa tentunya sudah seperti halnya dalam contoh. Jadi tilmidun, tilmidan, tilmidin. Kemudian at-tilmidu, at-tilmida, at-tilmidi. Silakan dibuat latihan sehingga Bapak Ibu dan Saudara nanti akan mengenal bagaimana apakah huruf ini kita perlu menambah alif atau tidak saat menulis agar lebih lancar lagi. Karena apa? Kalau yang terdahulu kita sudah diberikan contoh dibaca rofa dengan tanda dhammah, sudah beberapa hal sudah termasuk sifat mausuf yang nanti pada pelajaran kelima ini kita diperkenalkan dengan huruf-huruf jar atau harfu jarin. Di antaranya ada min, bi, li, ka, mungzu, mungzu artinya sejak, ngala, fi, dan ila. Jadi silakan dihafal. Ada kali, bi, fi, min, an, mungzu, ala, ila. Gitu. Kenapa kita perlu mengenal harfu jarin? Karena harfu jarin ini akan mempengaruhi isim yang berada di sesudahnya. Pengaruhnya bagaimana? Kita lihat contoh dalam bacaan. Al-hibru fil mihbarati atau fil mahbarati. Al-hibru fil mahbarati. Ini untuk hurufnya memang pada ejaan terdahulu ketika ditulis seperti itu, yang mestinya nah ini. Jadi sukunnya kalau berada di depan, maka fathahnya seolah-olah di bawah. Al-hibru fil mihbarati. Ini adalah juga jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kita ingat mubtada atau pokok kalimat itu isim yang ma'rifah dibaca rofa tandanya dhammah. Maka di sini al-hibru. Kemudian khobarnya fil mihbarati. Polanya jar majrur. Harfu jarin, kemudian
huruf yang sesudahnya disebut majrur karena dipengaruhi oleh harfu jarin. Majrur dibaca dengan tanda kasroh, dibaca jar dengan tanda kasroh. Maka mihbarotu yang asalnya mihbarotu karena ada harfu jarin fi menjadi al-mihbaroti. Al-khibru fil mihbaroti. Begitu seterusnya isim yang terkena harfu jarin tadi yang di atas sudah ada kali, bifi, min, ila, an, munzu itu akan menjadikan isim sesudahnya dibaca jarin atau jar dengan tanda pokok kasroh. Kenapa disebut tanda pokok kasroh? Karena nanti ada tanda jar itu bukan hanya kasroh. Sedangkan pada awal ini kita kenalkan tanda pokok harfu jarin adalah kasroh yang awal. Sehingga jadilah al-khibru fil mihbaroti. Al-khibru sebagai mubtada isim ma'rifah dibaca rofa tandanya dhammah. Fil mihbaroti khobar. Dia mahal rofa. Kenapa disebut mahal rofa? Berkedudukan sebagai rofa? Karena khobar itu juga dibaca rofa yang tanda pokoknya dhammah. Kita ingat al-hisonu qawiyun. Al-hisonu qawiyun. Qawiyun menjadi khobar dibaca rofa tandanya dhammah. Qawiyun. Sedangkan di sini khobar yang polanya jar majrur, maka jar majrur ini sebagai khobar sebagaimana juga qawiyun, maka dia mestinya dibaca rofa dengan tanda dhammah. Namun karena ini polanya jar majrur, maka disebut dengan mahal rofa. Ini hal yang perlu kita perhatikan saat membuat jumlah. Saat membuat jumlah ismiyah. Kemudian pada bacaan berikutnya wal mahbarotu botol tinta itu, dan botol tinta itu adalah alal maktabi, di atas meja. Ini bisa mahbaroh, bisa mihbaroh. Hibrun tinta, mahbarun ini berarti tempat tinta atau botol tinta. Wal mahbaroh itu alal maktabi, dan botol tinta itu di atas meja. Wal maktabu, dan meja itu adalah alal balati, di atas lantai. Wal balatu fil hujrati, sedangkan lantai itu di dalam kamar atau ruang. Al-lisanu fil fami, lidah itu adalah di dalam mulut. Wadbal'u fis sodri, dan tulang rusuk itu adalah di dalam dada. Wal atau alauhu kasaburoti, sabak itu atau batu tulis itu seperti as-saburoti, papan tulis. Wal hirratu atau wal hiru
balhiru, dan kucing itu kala asadi, seperti singa. Al-asadu akbaru minal hiri. Al-asadu, singa itu, akbaru, lebih besar, minal hiri, daripada kucing. Al-asadu ashuru minal fil. Singa itu adalah lebih kecil daripada gajah. Jadi di sini di samping kita diperkenalkan dengan harfu jarin, kita juga diperkenalkan dengan isim tafdil. Isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Isim yang menunjukkan kelebihan atau keutamaan dari sisi lain. Misalkan tadi sudah disebut ada al-asadu akbaru, yang asalnya kabirun, besar. Kalau lebih besar menjadi akbaru. Dan di sini juga kita perlu kita memperhatikan dan semacam dihafalkan bahwa isim sifat yang asalnya kabirun, supaya mempunyai arti lebih besar, maka dibuat pola menjadi akbaru. Yang dulunya sohirun, supaya menjadi artinya lebih kecil, maka polanya menjadi asfalu atau afhalu atau asghulu. Jadi polanya afhalu. Kalau fa'ilun itu mempunyai arti biasa, misalnya kabirun, besar. Tapi kalau af'alu atau akbaru, maka menjadi lebih besar. Lebih kecil, asghoru. Kalau lebih kurus, asmanu. Ahmanu. Kita tahu kurus itu bahasa Arabnya sebentar. Yang besar itu gemuk, saminun. Maka kalau lebih gemuk disebut dengan asmanu. Kalau lemah, nakhifun, anhafu. Kemudian kalau dekat, qoribun, lebih dekat, akrobu. Maka dalam Al-Quran itu ada akrobu littaqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi pola af'alu itu untuk menunjukkan atau menjadikan isim tersebut, isim sifat tersebut menjadi isim tafdil, isim lebih. Jadi kita sudah mengenal ada akbaru, asghoru, kemudian juga yang lain. Nanti kalau polanya itu af'alu, itu
kita bisa mengenal bahwa isim tersebut adalah isim tabdil atau lebih utama. Maka maksudnya lebih. Kita lanjutkan dalam bacaan. Hadzal mauzu lit-tilmidzi. Kita ingat hadza isim syarah sudah dianggap ma'rifah. Kemudian al-mauzu pisang. Isim ma'rifah juga dengan adanya al dibaca rafa tandanya dhammah. Maka hadza dan al-mauzu adalah pola semacam sifat mausuf atau yang hampir mirip nanti juga ada badal mubdal. Badal mubdal itu maksudnya pengganti dan yang digantikan. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'min ayat 2 itu ada pola sifat mausuf atau juga bisa sebagai badal mubdal. Kemudian lit-tilmidzi li harfu jarin at-tilmidzi majrurun pada li sehingga polanya jar majrur dia menjadi khobar. Mubtada'nya hadzal mauz. Pisang yang ini adalah kepunyaan murid itu. Wa hadhihi zahratu dan bunga yang ini adalah lit-tilmizati milik murid perempuan. Atau basyiru lil ustadzi atau basyiru kabur tulis itu adalah lil ustadzi milik Pak Guru atau kepunyaan Pak Guru. Lil ustadzi menjadi khobar, polanya jar majrur, dia mahal rafa. Li harfu jarin al ustadzi majrurun li atau majrurun bi tanda jarnya dengan kasroh. Al-fakihatu min zakal bustani. Al-fakihatu buah-buahan itu adalah min dari harfu jarin zakal bustani kebun yang itu. Al-fakihatu mubtada dibaca rafa tandanya dhammah dimakrifah dengan al, kemudian min dan seterusnya sampai zakal bustan. Min zakal bustan adalah khobar yang polanya jar majrur, min harfu jarinnya, zakal bustani majrur pada min. Kemudian hadzal khashabu minal ghurabati. Hadza ini al khashabu kayu. Khashabu kayu. Dia dia makrifah dengan adanya al. Kemudian hadza isim syarah. Hadzal khashabu adalah mubtada. Kemudian khabarnya minal ghobati, min harfu jarin al ghobati majrurun bi min dibaca jar tandanya kasroh al ghobati. Inilah yang dulu kita menghafalkan ada kolamun, kolaman, kolamin.
al-qolamu, al-qolama, al-qolami. Sekarang pada pelajaran kelima ini kita diperkenalkan yang pola majrur al-qolami misalnya. Apabila kolamun tersebut didahului dengan harfu jarin ka, li, bi, fi, min, an, mungzu, sebagaimana yang disebutkan di atas. Nah, dari hal ini sampai di sini dulu. Mungkin ada yang belum jelas, perlu dijelaskan, perlu diterangkan, atau perlu ditanyakan, silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Izin, Ustaz. Cek. Tanya, Ustaz. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Dan di sini juga perlu kita ingat atau jangan sampai dilupakan pola sifat mausuf itu akan ada juga di dalam pola jar majrur ini. Misalnya kalau dalam contoh ini kita diperkenalkan ada al-balatu fil hujrati. Al-balatu atau wal-balatu fil hujrati. Yang mana al-balatu itu adalah lantai, fil hujrati khobar yang artinya di dalam kamar. Apabila kalam atau jumlah tersebut dirubah atau ingin kita buat dengan pola sifat mausuf, misalnya ada begini, lantai yang mengkilat itu ada di dalam kamar yang luas. Kalau al-balatu atau wal-balatu kan hanya satu isim saja. Belum pola sifat mausuf. Maka apabila kita ingin kita buat pola sifat mausuf, misalkan lantai yang mengkilat. Kita ingat mengkilat bahasa Arabnya lami'un atau lami'atun. Lami'atun itu kalau mu'anas, kalau mudzakkar lami'un. Karena di sini al-balatu mudzakkar, maka akan menjadi polanya wal balatul lami'u, wal balatu lami'u. Kita tulis ya, al balatu, karena sifat mausuf kita harus sama-sama menjadikan dia sifatnya itu makrifah nakirahnya dan mudzakkar muannasnya sama. Al-balatul lami'u dan di dalam kamar yang luas. Kita ingat luas bahasa Arabnya wasi'un, karena ini al-hujrah mu'anas, maka kita juga harus menjadikan ya mu'anas menjadi al-wasi'atu. Jadilah wal balatul lami'u fil hujratil wasi'ati.
Jadi pola sifat mausuf kemarin sudah kita jelaskan dan tentunya harus kita amalkan. Nakiroh makrifahnya mengikuti. Kemudian mudzakkar muannasnya mengikuti. I'rabnya juga mengikuti. Pada contoh ini, al-balatu al-lami'u. I'rabnya mengikuti sama-sama dibaca rofa tandanya dhammah. Kemudian pada khobar fil hujrati maka bukan al-wasi'atu tapi al-wasi'ati. Karena mengikuti i'rab al-hujrati mengikuti i'rab yang disifati. Jadilah wal-balatul lami'u fil hujratil wasi'ati. Lami'u mudzakkar karena yang disifati atau maksudnya mudzakkar al-balatu, sedangkan al-wasi'ati mu'annas karena yang disifati al-hujrati mu'annas. Nah, kalau kita latihan atau mempelajari seperti ini, tampaknya semakin semacam kompleks, namun asik menggelitik. Karena apa? Memerlukan ketelitian, kecermatan kita. Memang kalau dalam contoh atau bacaan itu dibuat yang sederhana, yang mudah, kemudian setingkat demi setingkat atau setapak demi setapak ditambahkan dengan pola-pola yang baru yang akan meningkatkan pengetahuan atau pengalaman kita atau pelajaran kita. Sebagaimana juga di awal kita diperkenalkan dulu dengan isim yang nakiroh, Kemudian bahwa nakiroh itu isimnya mu'rab, bisa berubah-ubah tandanya atau tanda pada huruf akhirnya itu berubah-ubah. Juga kita diperkenalkan dengan 14 huruf yang semuanya itu adalah huruf-huruf Umariyah. Untuk nama-nama isim atau awal nama isim itu dengan huruf Umariyah agar kita mengenal saat nanti atau saat seperti ini kita sudah sampai diperkenalkan dengan huruf-huruf Syamsiah, di mana membacanya apabila sebelumnya itu ada bacaan yang lain akan dibaca idgham. Kemudian yang perlu kita kenal juga, kita ingat, kita sudah mengenal isim tabdil yang seperti tadi kabirun, besar, kalau disebut dengan pola af'alu menjadi akbaru, maka itu artinya adalah lebih besar. Kemudian shoghirun, kalau disebut dengan pola af'alu menjadi asghoru, maka artinya adalah lebih kecil. Kemudian apabila isim sifatnya qawiyun, apabila disebut dengan pola af'alu menjadi aqwa, karena qaf wawu ya qawiyun, af'alu ketika menjadi isim tabdil akan menjadi aqwa. Kemudian kita juga mengenal isim sifat ngalimun, pandai, ngalimun, pandai. Apabila polanya itu af'alu, isim tabdil, maka menjadi a'lamu. Maka apabila kita ketemu dengan isim a'lamu, berarti artinya
lebih mengetahui. Kita kenal dalam hadis itu Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Antum, kalian, a'lamu, lebih mengetahui. Dari alimun mengetahui, a'lamu, lebih mengetahui, bi amri, terhadap urusan-urusan atau perkara dunyakum, dunia kalian. Demikian beberapa hal, dan ternyata banyak hal yang baru yang harus kita perhatikan pada pelajaran kelima ini. Kalau kita hanya baca sekilas, seolah-olah pelajaran ini adalah hanya sederhana, namun kalau kita perhatikan ternyata ada banyak hal yang baru atau yang ada pada pelajaran kelima ini. Mari, kalau ada yang perlu ditanyakan dulu. Gimana, bisa dipahami? Caranya Ustaz. Jauh sekali. Yang tanya Ustaz. Jawab masih ya? Huruf komariah kemarin kan terkumpul dalam lafaz ibwi hajaka wa khof aqimahu. Kalau huruf samsiah ini adakah itu terkumpul dalam satu lafaz? Bentar, diulangi. Suaranya tadi pelan. Itu huruf yang komariah, yang pelajaran pertama dulu, itu kan terkumpul dalam lafaz ibwi hajaka wa khof aqimahu. Sementara huruf-huruf yang termasuk dalam samsiah ini, untuk metode menghafalkannya apakah ada lafaz tertentu gitu Ustaz? Tidak. Jadi kan kalau kita menghafal huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, kemudian kalau dikurangi yang ibri, hajaka, wa khof, aqimahu, itulah huruf samsiah. Gitu saja. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Ada lagi? Mari. Ustaz. Ya, silakan. Dalam layar itu tadi kan tertulis tuh fil mihbaroti atau fil mahbaroti, Ustaz. Yang benar yang mana? Fil mahbaroti. Oh ya. Kemudian mahbaroti juga boleh. Kemudian alal ada yang alal miktabi, ada juga yang alal maktabi. Apakah dua-duanya boleh, Ustaz? Maktabi. Itu bukan tadi saya sebutkan bahwa di dalam komputer untuk menulis tersebut apabila sukunnya itu berada di huruf alif, jadilah seolah-olah kasroh. Bisa lihat di layar yang layar saya ya, saat contohkan. Kalau yang di layar saya sudah saya rubah ini menjadi fil mahbaroti. Misalkan ini saya kembalikan, Pak Sabtu bisa layarnya geser ke yang layar saya. Ya Ustaz, sudah jelas Ustaz. Ya udah berubah dah. Ya terima kasih Ustaz. Sudah kelihatan? Sudah Ustaz. Jadi kalau sukunnya itu
dulu ketika ngetik awal itu memang saat sukunnya berada di alif, fathahnya sudah di atas, sudah benar. Namun dalam perubahan di program aplikasi komputer di Microsoft-nya itu yang akhir itu memang menuntut sukunnya berada di lam. Maka kalau sukunnya digeser di lam, sudah akan muncul fathah. Gitu. Mungkin ada lagi. Dari saya, Ustaz. Iya, silakan. Dulu Sebentar, pernah dapat pelajaran, tapi tadi sebentar. mungkin sudah diisi, cuma sinyalnya lupa. Halo, halo. Tadi yang mahbaroh dan mihbaroh, itu bedanya. Kalau mahbaroh itu adalah tempat tinta, kalau mihbaroh itu alat untuk, jadi mihbaroh itu polanya isim alat untuk mewadahi tinta, mihbaroh. Tapi kalau dibaca mahbaroh, itu berarti tempat tinta atau botol tinta. Jadi misalnya nanti ada yang menyebut dengan fil mihbaroti, boleh, fil mahbaroti juga boleh. Hanya tadi mempunyai arti seperti itu. Kalau dibaca mahbaroh berarti tempat tinta, kalau mihbaroh berarti alat untuk menyimpan atau merawat tinta. Gitu. Monggo silakan Pak Yul. Oke, terima kasih. Tadi mungkin ada yang terlewat saya. Nah, sinyalnya tadi pas hilang. Dulu pernah dapat pelajaran apa namanya? Kalau AI1 itu diawali dengan huruf jar, tidak menjadi isati, tapi isata. Itu keterangannya bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Itu ya betul. Jadi untuk isim yang ghairu munawan, kita ingat ghairu munawan itu tidak bertanwin. Itu apabila kena harfu jarin, maka dibaca jarnya dengan tandanya itu tadi. Bukan aisati tapi aisata. Termasuk Zainabu, kan Zainab, bukan an Zainab tapi an Zainaba. Kecuali kalau Zainab itu dari misalkan disebut dengan munawan, misalkan Hindun itu nama perempuan sekalipun dengan dal, bukan tak marbutoh, tapi Hindun itu nama perempuan. Kalau dibaca jar ya Hindin, bukan Hinda, karena munawan. Sedangkan Zainabu, Aisyatu itu isim yang ghairu munawan, tidak bertanwin. Saat menjadi kena harfu jarin dibaca jar dengan tanda fathah. Pada bab ini atau pada pelajaran kelima ini hal itu belum disebutkan. Itu Pak Yun. Jadi terima kasih pada pelajaran kelima ini kita baru mengenal harfu jar majrur yang pokok, yang utama. Demikian. Mungkin ada lagi. Silakan. Ustaz Wahyu tadi yang ghairu munawan itu artinya kembali kepada asal namanya begitu saja. Hanya tadi Indun. Berarti ya. kalau misalnya kemudian Fatimah tuh karena dia ghairu munawan menjadi Fatimah lalu Umaroh seperti itu. Jadi kembali kepada asal namanya masing-masing gitu kan. Iya. Jadi untuk nama-nama orang itu kan kita istilahnya simai,
tinggal mendengar orang Arab menyebut nama tersebut bagaimana. Bagaimana? Seperti itu. Aisyah itu memang dari sananya itu ghairu munawan. Kemudian Zainabu itu juga ghairu munawan. Kemudian Muhammadun ghairu munawan. Sa'idun munawan. Kemudian Maliyun munawan. Umaru ghairu munawan, bukan Umarun tapi Umaru. Maka misalkan di depannya itu ada harfu jarin kan Umaro, bukan kan Umari. Kecuali kalau tulisan itu ngain, mim, ro, kemudian wawu. Kalau ngain, mim, ro itu dibaca Umar, di mana kalau dibaca rofa Umaru. Kalau tulisannya itu ngain, mim, ro, wawu itu dibaca Ngamr, maka dibaca Ngamrun. Kalau jer Ngamrin, kalau dibaca nasab Ngamron. Nah, ini kita simai bagaimana orang Arab menyebutnya, perlu kita perhatikan. Ingat ya, Umaru itu ghairu munawan, tapi kalau Ngamr, kapan dibaca Ngamr? Apabila ngain mim ro wawu, itu Ngamr. Tapi kalau hanya ain mim ro, itu dibaca Umar. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Masih ada yang perlu ditanyakan? Sudah? Kalau sudah, perlu kita garis bawahi atau hal-hal yang perlu kita ingat adalah syarrin majrurun atau harfu jarin yang perlu kita hafal ada ka, li, bi, fi, min, mungzu, hala, dan ila. Ka, li, bi, fi, min, mundu, hala, dan ila. Ingat lagi ya. Ka, li, bi, fi, min, mundu, hala, dan ila. Apabila kita ketemu dengan harfu jarin ini, maka huruf sesudahnya adalah dibaca majrur dengan tanda pokoknya adalah kasroh. Sebagaimana dalam contoh bacaan yang sudah kita bahas tadi, dengan ada fi, min, ala, kemudian fi, min, dan sebagainya. Kemudian pada pelajaran kelima ini kita juga mengenal tadi isim tafdhil, asghuru, akbaru, supaya bisa kita terapkan pada isim sifat yang lain yang sudah kita kenal di dalam pelajaran 4. Misalkan jadidun, baru. Kalau kita jadikan isim tafdhil, bagaimana? Ada yang bisa
Jadidun artinya baru. Kalau lebih baru Ajdadu. menjadi ajdadu itu secara global, harus secara pola dasar. Maka menjadi ajaddu. Oh, ajaddu ya. Ajaddu. Karena kan dal double ya. Dal double menjadi disada. Ajaddu. Jadidun menjadi ajaddu. Kalau Qadimun artinya terdahulu. Atau sudah lawas. Al-Qodammu. Menjadi Al-Qodammu. Al-Aqdamu. Akdamu. Karena polanya aknalu. Qadimun jadi akdamu. Akdamu mempunyai arti Lebih lama. lebih lama atau terdahulu. Kalau isimnya saminun, gemuk menjadi Asmanu. asmanu. Artinya lebih gemuk. Kalau isimnya atau isim sifatnya qoribun, dekat. Akrobu. Akrobu. Artinya Lebih dekat. lebih dekat. Kalau isim sifatnya ba'idun, jauh. Ab'adu. Ab'adu. Lebih Artinya, jauh. Lebih jauh. lebih jauh. Jadi pola isim tabdil adalah seperti tadi yang dulunya kabirun, kemudian dirubah menjadi pola af'alu, maka jadilah isim tabdil yang artinya lebih. Nah, kali ini pola-pola perubahan itu akan menjadi dasar kita juga nanti yang kita pada waktunya nanti kita perlu menghafal adanya tasrif baik itu lughawi maupun istilahi. Yang mungkin Bapak dan Saudara sudah mengenalnya ada nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Itu yang tasrif lughawi. Kalau tasrif istilahi ada yang nasoro, yang suruh, nasron, mansoron, nasyurun, mansurun, unsur, la tansur, mansorun, mansorun, minsorun. Nah, hal ini atau tasrif itu bisa dimulai sejak sekarang, di mana Bapak Ibu dan Saudara bisa memasang atau install aplikasinya tasrif Al-Amsilatu Tasrifiyah. Itu perlu kita kenal, perlu kita dari awal kita baca untuk dihafalkan, sehingga nanti saat ketemu seperti tadi, oh dari kabirun menjadi akbaru, itu adalah perubahan dari isim sifat biasa menjadi isim sifat lebih. Kemudian nanti karena dalam tasrif itu juga ada perubahan, kalau isim itu mufrad, misalkan kitabun, kalau dua kitabani, jamaknya ada kutubun. Nah, dengan kita mulai mempelajari istilah, tasrif istilah atau tasrif lughawi yang ada itu, insya Allah nanti saat sampai pada waktunya kita bisa lebih mengenal dengan cepat, dengan mudah. Kita bisa niteni. Itulah kenapa orang yang mengerti bahasa Arab tahu dari satu kata bisa mengetahui beribu-ribu kata yang lain. Karena apa? Dari mengenal
tasrif itu ada contoh, maka disebut dengan tasrif amsilah, percontohan atau permisalan, tasrif atau perubahan-perubahan. Itu, oh kalau dari fa'ilun menjadi af'alu itu misalkan kabirun, besar menjadi akbaru, itu artinya lebih besar. Maka yang kita tahu dari kata kabaro atau kabiro yang artinya besar tadi, nanti berubah jadi apa saja atau ditambah dengan apa saja, karena nanti kadang ada ditambah dengan sadah, artinya sudah berubah namun masih kata dasarnya pokoknya adalah hal tersebut. Satu misal, kalau kita nanti sudah sampai pada fi'lun, misalkan qatala, itu artinya membunuh. Qatala membunuh. Tapi kalau sudah ditambah dengan alif menjadi qatala, qaf alif ta lam, qatala, itu artinya membunuh berulang. Membunuh berulang atau sering membunuh. Misalkan lagi ada contoh qata'a, artinya memotong. Ada tambahan huruf sadah pada toknya, qata'a, itu artinya memotong-motong. Memotong berulang kali. Itu perubahan-perubahan yang ada atau yang bisa kita kenali dari al-amthilatu tasrifiyah. Kita kenali dulu perubahan-perubahannya apa yang ada. Kemudian sambil berjalannya waktu, insya Allah nanti kita sampai pada pembahasan atau penjelasan tentang perubahan tersebut. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu. Silakan. Monggo. Sudah cukup jelas ya? Insya Allah sudah cukup jelas, Ustaz. Dinikmati dulu. Dinikmati dulu ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menambah pengetahuan kita tentang bahasa Arab yang akan membimbing kita untuk mudah memahami baik saat kita baca Al-Quran maupun baca hadis. Kemudian kita juga mulai mengenal bagaimana memahami, misalkan tadi contoh ada kabirun, kemudian ada akbaru, bagaimana, kemudian ada harful jarin dan majrurun, kemudian apabila terdapat pada pola sifat mausuf, bagaimana, itulah yang perlu kita kenal sehingga saat kita paham, kita terapkan dalam kita membaca Al-Quran maupun hadis, mudah-mudahan akan menjadikan kita paham terhadap dinullah itu. Karena sebagaimana awal tadi juga sudah saya sampaikan, fama yuridillahu an yahdiyahu yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat petunjuk, maka ia difahamkan dalam hal agamanya. Demikian, cukup sekian, mari diakhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.